Halo para pejuang PTN, kenalin nama aku Dinda. Aku sekarang lagi kuliah di jurusan Bisnis Islam Universitas Indonesia. Jadi hari ini aku mau bikin video lanjutan dari video aku tentang tips gimana caranya dapat ekonomi 1000. Kali ini aku pengen sharing gimana cara belajar aku buat bisa dapetin ekonomi 1000. Nah, kalau pada video kali ini aku lebih akan membahas tentang gimana caranya aku belajarnya secara teknis, belajar ekonominya tuh gimana, dan sumber-sumber yang aku pakai itu apa aja gitu. Oh iya, aku mau kasih tahu juga, jadi pas SMA itu aku linjur dari IPA, jadi aku di sini baru belajar ekonomi itu pas kelas 12 pas mutusin linjur. Jadi buat kalian yang linjur, percaya diri, pasti kalian juga bisa dapat ekonomi 1000. Sebelumnya aku mau kasih note dulu buat teman-teman. Di sini aku belajar itu jangka waktunya kurang lebih 9 bulan sampai 10 bulan. Jadi mungkin beda cara belajarnya sama teman-teman yang baru belajar hamin 3 bulan ataupun hamin sebulan. Karena kalau aku pas itu target aku semuanya dipelajarin. Tapi kalau misalnya udah hamin 3 bulan, hamin sebulan, aku saranin teman-teman untuk prioritasin dulu apa yang paling sering keluar di UTBK. Jadi nggak apa-apa, nggak semua materi dikuasain. Yang penting yang paling sering keluar itu kalian kuasain gitu menurut aku. Kalau misalnya kalian durasi belajarnya cuma sebentar untuk menuju ke UTBK gitu. Jadi tenang aja ya teman-teman yang baru belajar juga pasti bisa kok dapat ekonomi 1000 dan juga bisa lolos ke universitas dan jurusan yang kalian mau. Jadi, kita mulai dari sumber belajar apa aja sih yang aku pakai supaya bisa dapat skor ekonomi UTBK 1000. Pertama, aku pakai buku kuning IPS. Kitab kuning IPS ya namanya, kitab kuning IPS. Ini pasti banyak banget yang pakai ini, aku yakin. Jadi ini bukunya, lihat bukunya udah sampai kayak begini. Jadi tuh aku pas itu belajarnya, Nah ini kan bagian ekonomi ini aku baca sampai 3 kali ya, kalau nggak salah tuh 3 kali. Jadi tuh karena aku bener-bener gak mau melewatkan satupun, pokoknya aku bisa semuanya. Yang aku ketahui, yang aku pelajari, aku harus kuasain gitu. Jadi ini setebal ini, biasa aja sih sebenarnya. Setebal ini tuh aku baca 3 kali sampai di luar kepala. Meskipun kadang ada yang lupa-lupa, cuman gini ya teman-teman. Jadi UTBK itu kan pilihan ganda. Jadi aku sih lebih ke yang penting pas lihat pilihan ganda itu aku tahu gitu. Itu tuh maksudnya apa gitu. Jadi nggak bener-bener yang dihafalin banget kayak dihafalin satu-satu gitu sampai aku bisa. Cuman aku bener-bener baca. Kalau baca nanti lama-lama jadi hafal. Terus juga ini beda-beda ya teman-teman. Cuman kalau aku anaknya tuh aku nggak begitu estetik. Aku juga berantakan orangnya. Jadi aku tuh bener-bener tiap aku baca aku stabiloin gitu. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang aku masih belum ngerti, kalau misalnya ada sesuatu yang aku masih gak ngerti, itu mungkin aku tandain merah gini, artinya tuh aku masih gak ngerti gitu. Nanti aku harus tanya ke guru atau ke siapa gitu. Terus juga aku kalau misalnya ada yang perlu aku kasih catatan tambahan, aku catat tambahan di sini dengan warna selain hitam, karena kalau hitam semua aku pusing. Jadi ini aku stabiloin, aku warnain gitu, biar enak dibacanya. Sini aku baca semuanya. Ini kayak gini-gini aku pahamin. Terus kalau misalnya ada yang aku nggak ngerti ini dari buku kuning ini, aku cari sumber lain tapi materinya sama. Misalnya aku nggak ngerti nih kurva-kurva ini, nggak ngerti pusing, aku biasanya cari di YouTube. Kensa ini apa? Teori ordinal. Kensa ini judulnya kurva indiferensi. Terus aku cari di Google atau di YouTube kurva indiferensi, ada yang ngejelasin atau enggak. Nah itu nanti aku baca lagi, aku tonton lagi dari YouTube sampai aku ngerti gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang aku nggak ngerti tapi aku nggak mau pelajarin saat itu, aku tulis di sini. Nih ya, kelihatan nggak sih? Wait. Nih, PR kurva apa nih? Kurva di ini aku nggak ngerti, aku aja nggak ngerti, tulisan aku jelek banget. Ini PR kurva apa gitu, aku juga nggak ngerti aku nulis apa. Cuman itu tandanya aku harus pelajarin lagi kurva-kurvanya gitu. Nah terus kalau misalnya aku ada sesuatu yang aku nggak ngerti juga, terus aku nggak nemu itu di Google ataupun di YouTube, aku tulis di sini tanya mbak, ini maksudnya tanya mbak les aku gitu. Oh ya, dan belum tahu aku tuh les pas itu mulai dari bulan Desember. Nah sedikit notes nih buat teman-teman yang les, aku benar-benar saranin kalian untuk ambil manfaat itu sebanyak-banyaknya. Misalnya kalian udah dapat privilege untuk les nih,
kalian manfaatin itu sebaik-baiknya, banyak-banyakin tanya ke guru kalian, pokoknya jangan malu, jangan takut pertanyaan kalian itu terlihat bodoh apa gimana, udah pokoknya tanya aja, nggak apa-apa kelihatan bodoh lah, atau kalian kayak terlalu banyak tanya, pokoknya harus tanya ke guru kalau misalnya dia nggak ngerti. Kalau misalnya nggak ke guru les, tanya ke temen, atau tanya ke guru kalian, misalnya guru IPS di sekolah. Aku pernah nonton YouTuber gitu, katanya dia tuh linjur, terus dia sampai ngehubungin guru IPS di sekolahnya. Nah itu juga bisa banget kalian coba pakai cara itu. Gitu deh. Terus yang kedua, ini aku pakai buku Wangsit Ekonomi ini, tapi aku nggak kerjain semuanya, nggak sempet. Pokoknya aku abisin sampai 3 kali aku baca tuh ini. Nah kalau yang Wangsit ini, aku pas ngerjain aku nggak kuat kerjain semuanya. Jadi aku cuma misalnya nih, ini kan bukunya, dia tuh teori dulu, baru dia tuh nanti latihan soal. Nah, aku biasanya teori aku pahamin banget, baru aku pindah ke latihan soalnya. Nah, di latihan soal ini aku nggak kerjain semua, tapi ada yang aku kerjain semua nih per babnya. Cuman ada soal-soal yang, ada bab-bab yang dia tuh latihan soalnya sampai 70 soal, 80 gitu. Cuman itu terlalu banyak, aku jadi burn out gitu. Jadi aku biasanya cuman kerjain 20 sampai 30 lah, biasanya 30-an. Nah terus tuh ini ya gini, aku pelajarinnya aku stabiloin biar aku nggak ngantuk gitu kan. Dan biasanya aku tiap belajar Wangsit itu aku sambil dengerin lagu yang aku suka gitu. Dan aku suka nulis gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah terus tuh ini aku ngerjainnya gini, aku tuh gini cara aku latihan soal. Jadi aku kerjainnya, nah misalnya aku nggak tahu, aku ragu-ragu, itu aku buletin. Kalau aku buletin itu artinya kalaupun nanti aku benar jawabnya, itu aku hasil ngasal gitu. Jadi kalau misalnya nggak aku buletin terus itu benar, berarti aku nggak usah pelajarin lagi, karena itu aku artinya udah ngerti. Sedangkan kalau misalnya aku buletin terus ternyata pas aku cek KJ itu jawabannya benar, itu aku harus tetap pelajarin lagi karena aku belum memahami konsep itu gitu. Terus kalau misalnya aku nggak ngerti pas baca pembahasan, aku nggak ngerti di Google, aku nggak ngerti, aku tanya mbak les gitu, atau tanya guru les aku, atau tanya ke temen aku. Karena kadang aku ngerasa kebanyakan nanya ke guru les, jadi aku kadang kalau misalnya temen aku ngerti nggak ya, jadi aku nanya ke temen aku gitu. Nah kalau misalnya soalnya kayaknya ini terlalu susah deh, aku nanya ke mbak. Cuman kalau misalnya kayaknya temen aku ngerti deh, aku tanya ke temen aku gitu. Kayak gini aku benar-benar dicoret-coret banget pakai stabilo. Aku emang anaknya nggak estetik, tadi aku bilang ya, aku berantakan nggak apa-apa, malah biar gak ngantuk gitu aku senengnya berantakan. Kalau rapi juga seneng sih, maksudnya aku emang belajarnya agak berantakan. Terus biasanya nih, misalnya ada hal yang aku belum tahu nih, misalnya pas aku lagi baca soal, aku nggak tahu ini maksudnya apa ya. Nah biasanya aku cari di internet gitu. Nah misalnya nih, di sini kan kalau di Wangsitnya aku bacain ya, kebijakan devaluasi tidak akan berhasil memperbaiki neraca pembayaran yang defisit apabila ... Nah aku nggak tahu kebijakan devaluasi itu apa. Biasanya aku nanti akan cari di Google kebijakan devaluasi itu apa, terus aku tulis di sini notes kebijakan devaluasi itu bla 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 gitu. Jadi pokoknya menurut aku kalau mau sukses di ekonomi ataupun di UTBK harus punya rasa keingintahuan yang tinggi gitu. Jadi tiap kalian belajar harus perbanyak kayak, ini nggak tahu, cari tahu gitu. Jadi kalian harus tumbuhin rasa keingintahuan yang tinggi gitu. Kalau dari sepengalaman aku, buku Wangsit ini ada beberapa yang KJ-nya aku kurang setuju. Nah kalian juga nih, menurut aku tiap belajar dari buku jangan langsung setuju, kayak coba pertanyakan kayak, kok ini gini ya gitu. Coba, aku sih biasa gitu, kayak aku biasanya nggak langsung setuju sama kunci jawaban. Jadi kalau misalnya aku nggak setuju, biasanya aku tanya temen kayak, menurut lo jawabannya ini bukan sih, kok menurut gue ini ya gitu. Atau enggak aku tanya ke guru les kayak, mas atau mbak kok ini jawaban di kunci jawabannya gini ya, tapi menurut aku bukan itu gitu. Terus nanti kayak ya jadi berargumen gitu loh. Terus kalau misalnya yang aku catat dari Google atau sumber lain itu kepanjangan, biasanya aku pakai notes gini nih, pakai post-it. Ini aku nyolong punya kakak aku. Ini aku biasanya, ini nambahin di sini catatan. Gitu deh, pokoknya pokoknya kalian tuh harus kasih pemahaman ke diri kalian. Gak apa-apa nggak langsung ngerti, gak apa-apa ada yang nggak dimengerti, tapi nanti pelajarin gitu. Nah terus aku tuh kalau misalnya dari buku ini ada yang aku masih belum ngerti setelah aku belajar,
aku tulis di notes gitu. Aku ada notes kayak PR, pelajarin ini, pelajarin ini, pelajarin ini gitu. Jadi aku bikin notes PR. Jadi nggak harus aku pelajarin saat itu juga. Cuman biar aku nggak lupa, aku catat gitu apa aja yang harus aku pelajari. Gitu deh cara belajar aku dari Wangsit. Nah, tadi yang aku sebutin itu mungkin sumber dari buku fisiknya. Nah, terus kalau sumber online-nya itu aku dari Google, dari YouTube. Terus abis itu aku pakai Zenius. Ini aku tunjukin Instagram aja. Terus sama di App Store-nya. Nah, ini ya aku pakai Zenius. Aku udah uninstall sih aplikasinya karena udah nggak pakai. Nah, terus Zenius tuh aku pakai paket yang mana? Pas itu tuh aku pakai paket Zenius yang 1 tahun. Itu materinya aja, bukan live, bukan belajar live gitu. Aku tuh pas itu setahun kalau nggak salah sekitar 400 ribuan. Cuman aku sebenarnya makanya nggak sampai 1 tahun, mungkin kayak 10 bulan, 9-10 bulan gitu sih. Karena kan aku linjur, jadi mulai belajarnya tuh nggak, pokoknya dari belajar sampai simak itu nggak sampai 12 bulan. Aku sering banget pakai Zenius buat materinya, cuman aku belum pernah nyobain TO yang benar-benar TO dari awal sampai akhir. Nah, yang Zenius ini, itu adalah awal mula aku belajar ekonomi itu dari aplikasi Zenius. Aku tuh benar-benar nonton semua materinya dia. Ada beberapa materi yang aku tonton 2 kali karena aku nggak langsung ngerti, cuman sekali nonton. Nah, itu tuh aku belajar ekonomi dari Zenius, itu aku selesain dalam 1 bulan semua videonya. Terus kalau misalnya nanti pas udah beberapa bulan kemudian ada yang aku lupa, itu aku balik lagi nonton Zenius. Itu kalau aku benar-benar ngerasa, kayak benar-benar gak mudeng banget, aku nggak ngerti, aku bakal balik lagi. Tapi kalau misalnya masih bisa diselesaikan, masih ada solusinya yang aku bisa cuma searching di Google aja atau baca, itu aku bakal baca aja gitu. Nah, buat kalian yang lagi benar-benar yang misalnya linjurnya tuh baru H-3 bulan atau H-1 bulan, boleh sih pakai Zenius ini yang kayak lagi SKS gitu. Ini bagus karena materinya nggak banyak banget juga gitu, bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu. Nah, terus sumber kedua yang aku pakai dari online ya, ini dari aplikasi itu aku pakai Pahamify. Ini pasti banyak banget yang pakai Pahamify, kayak Zenius tadi juga pasti banyak yang pakai. Nah, ini tuh Pahamify aku kebanyakan aku pakainya TO-nya, kebalikan dari Zenius. Kalau Zenius tadi aku pakainya materinya, tapi kalau Pahamify itu aku belajar dari TO-TO-nya. Jadi aku TO, pelajari pembahasan juga videonya, tapi kalau Pahamify itu nggak semua video pembahasan aku tonton, jadi aku cuma cukup dari baca pembahasannya aja gitu. Terus ini aku Pahamify sempat bab akuntansi itu kan susah ya, aku belajar di Zenius, sudah belajar di Wangsit, King, itu aku masih kurang rasa pro di situ. Jadi aku mantepin lagi pakai Pahamify. Nah, terus untuk yang Pahamify ini aku benar-benar rekomen buat teman-teman yang mau belajar juga. Ini Pahamify juga bagus. Dan yang aku ngerasa paling unggul di Pahamify itu sebenarnya menurut aku ya, yang unggul dan menurut aku sangat bagus di aku gitu, itu bagian TO yang bagian TKA-nya, karena aku benar-benar dapat banyak wawasan baru, banyak insight baru di situ. Karena di situ tuh ada soal-soal yang jarang keluar di beberapa sumber lain. Ada beberapa materi yang aku tuh baru dengar di Pahamify gitu. Jadi menurut aku Pahamify ini bagus untuk memperluas wawasan. Sebenarnya semuanya bagus untuk memperluas wawasan, cuman kalau kalian mau tambahin wawasan kalian, menurut aku bagus pakai Pahamify. Itu semua yang paling aku sering pakai. Jadi yang paling sering aku pakai sebenarnya itu dari semuanya itu buku kuning, Wangsit, Zenius, Pahamify, sama Eduka. Nah, terus aplikasi yang paling sering aku pakai ketiga sebenarnya aku nggak ngurut ya guys. Jadi kayak aku sering pakai tuh Zenius, Pahamify, terus sama Eduka. Ini Eduka belum ada di sini. Ini aku buka Instagram aja ya. Nah, ini Eduka, aku sering banget TO pakai Eduka. Gak sering banget juga sih, mungkin sekitar 5-6 kali gitu aku TO pakai Eduka. Aku seringin TO pakai Eduka pas menjelang UTBK, karena aku baru dikasih tahu sama kakakku kalau Eduka itu mirip sama UTBK. Nah, pas aku lagi UTBK itu memang mungkin gak benar-benar sama ya tipenya, cuman kayak ngebantu banget gitu. Ini kan susah banget ya Eduka. Nah, jadi kalian punya mentalitas yang gak mudah menyerah gara-gara udah sering TO pakai Eduka. Dan dia di beberapa subtes emang tipenya mirip gitu sih. Tapi di beberapa subtes ada juga yang gak sama. Jadi benar-benar menurut aku perbanyak sumber, karena kita nggak tahu platform apa yang mirip sama UTBK-nya. Dan beberapa itu ada yang miripnya di beberapa subtes aja gitu.
Jadinya saling melengkapi kalau misalnya kalian belajar dan TO dari berbagai sumber. Jadi kalian bakal terbiasa sama berbagai tipe soal yang berbeda dan kalian bisa ngatasin kaget kalian itu. Kayak misalnya edukan nih, terus tiba-tiba paham IPA, itu kan mereka beda ya tipe soalnya. Jadi kalian kayak bisa tetap bisa nilainya bagus meskipun mereka tipe soalnya beda, dan kalian juga nanti bakal bisa ngatasin kekagetan kalian akan tipe soal yang berbeda itu gitu deh teman-teman. Mungkin ada sumber-sumber lain yang belum aku sebutkan karena aku tuh belajarnya perbanyak sumber, jadi kayak mungkin sekali 2 kali aku pakai berbagai sumber yang beda gitu. Jadi emang ada beberapa yang aku coba cuman sekali 2 kali aja gitu, cuman buat ngebiasain aku sama berbagai tipe soal yang berbeda gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cari TO di Instagram, itu banyak banget yang ngadain TO gratis, ada juga sih yang berbayar. Jadi tiap aku TO itu aku selalu bikin evaluasi untuk diri aku kesalahan itu apa aja, dan juga aku belajar dari materi-materi dan juga pembahasan yang udah dibahas sama si TO itu. Kenapa? Supaya aku bisa lebih kuat lagi untuk di TO berikutnya. Aku selalu selesain pembahasan TO-nya supaya di TO berikutnya aku bisa lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi, dan juga supaya nilai berikutnya itu bisa lebih tinggi. Dan juga supaya kita bisa mengetes nih apakah kita ngerti materi dan pembahasan TO yang udah kita pelajari sebelumnya gitu. Jadi lebih baik kalian mengerti sebaik-baiknya gitu, dibandingkan banyak mengerjakan, banyak waktu yang terbuang tapi kalian nggak dapet apa-apa gitu. Nah biasanya tiap lagi pembahasan TO aku juga nulis di kertas apa aja pelajaran yang aku dapetin, motivasi, evaluasi, terus juga setiap aku ada yang nggak aku ngerti aku cari di Google terus aku catat. Tapi itu nggak harus rapi, yang penting aku catat aja gitu. Pelajaran yang aku dapetin dari TO ini, pelajaran yang aku dapetin dari TO ini, terus apa yang bisa aku perbaikin gitu. Jadi aku selalu evaluasi diri, terus juga coba nyatet apa yang aku nggak ketahuin gitu. Jadi aku tuh orangnya bukan yang nyatet rapi gitu, tapi aku yang penting kayak nyatet aja. Nanti kalau misalnya aku lupa aku bisa lihat lagi, tapi aku nggak harus estetik orangnya gitu. Aku sebenarnya sempet di awal-awal kayak coba estetik, tapi tuh ngabisin banyak waktu. Jadi aku lebih baik yaudahlah berantakan juga nggak apa-apa gitu deh. Yang penting aku nyatet gitu loh. Tapi nyatetnya nggak banyak, cuman yang aku nggak tahu aja. Nih kayak gini tuh berantakan banget kan. Begini, aku tuh orangnya bukan yang kayak bikin rangkuman. Aku aja nonton Zenius itu materi, aku screenshot, aku bikinin file Word gitu, terus aku print. Karena aku males nyatet dan aku waktunya nggak begitu banyak untuk bisa nyatet menurut aku. Jadi aku cuma screenshot aja materi-materinya Zenius, terus aku print deh. Terus aku printnya tuh di kertas binder, jadi buku binder aku itu ada banyak kertas-kertas printan dari Zenius. Jadi aku suka baca-baca ulang di situ. Jadi aku nggak ngerangkum estetik. Cuman kalau misalnya ada sesuatu hal yang baru aku ketahuin, itu aku catet biar nanti aku nggak riweh-riweh nge-googling lagi gitu deh. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton dan semangat UTBK-nya. Tinggal sebulan lagi aja nih. Semoga kalian bisa lolos ya ke universitas dan juga jurusan yang kalian pilih pada UTBK. Amin. Semangat semuanya. Dadah.